Oke. Maaf belum di-unmute, Kak. Ya, belum di-unmute. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, karena besar kasih dan setia-Mu telah mengumpulkan dan menghubungkan seluruh sahabat doa 24/7, 24/7 United Prayer Indonesia, yang juga adalah bagian dari inisiatif doa global di akhir zaman untuk menolong kami mengalami pembaharuan dan kebangunan rohani dan menyiapkan diri kami juga orang lain untuk menanti kedatangan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan juga kesaksian. Kiranya Roh Kudus akan mengurapi kami, mengurapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, bahkan dosa dan kesalahan. Kami percaya Allah telah mengampuni dan mengurapi kami semua dengan Roh Kudus. Berfirman ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Shalom. Nama di hati. Shalom. Selamat pagi dan salam damai sejahtera kepada seluruh sahabat doa yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur sangat kepada Tuhan karena dalam keterpisahan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan doa bersama atau yang kita kenal dengan United Prayer. Di dalam Kisah 1 ayat 14 ada pengalaman United Prayer yang dialami oleh jemaat mula-mula, murid-murid Tuhan, dan betapa besar kuasa dari sebuah doa united atau doa yang disatukan. Tentu ini bukan satu tempat, bukan bicara soal satu waktu, tapi lebih kepada satu hati. Walaupun kita terpisah, kita juga ada perbedaan waktu, tetapi doa menyatukan kita kepada Tuhan. Saya juga bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada ministry United Prayer saat ini. Ketika saya dihubungi, sebenarnya ada pergumulan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Tetapi setelah dibawa dalam doa, saya percaya bahwa di dalam segala keterbatasan, Tuhan akan menyanggupkan dengan kuasa-Nya. Terima kasih juga untuk perkenalan yang sudah disampaikan. Sukacita sekali dapat berkumpul bersama-sama sekalipun melalui Zoom untuk boleh terlibat dalam pelayanan doa pada saat ini. Perenungan singkat firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak kita semua merenungkan kehidupan Kristus yang menjadi tokoh dan teladan doa kita. Kalau kita lihat timeline dari Yesus yang adalah kekal, kita tidak dapat menyelami kekekalannya sebelum dia berinkarnasi, karena sesungguhnya dia satu dengan Bapa. Persekutuan yang erat dengan Bapanya. Kita hanya bisa mempelajari sedikit yang dinyatakan bagaimana intensitas hubungannya yang erat dengan Bapa ketika dia berada di dunia. Dalam catatan Injil, ada beberapa ayat yang menuliskan dan menjelaskan kehidupan berdoa dari Yesus. Kalau kita tarik dalam satu garis waktu, kurang lebih 33 tahun Yesus berada di dunia, terbagi dalam 2 periode, dari umur 1 hingga 30 tahun,
Yesus masih berada di bawah pengawasan orang tua duniawi. Kitab Lukas menjelaskan Yesus dibaptis kira-kira berumur 30 tahun. Dan dia menghabiskan waktu yang ada dalam pelayanan sesuai dengan jadwal Allah. Hingga dia mengakhirinya sesuai dengan nubuatan Daniel 3,5 hari atau 3,5 tahun waktu harfiah sampai dia disalib. Kehidupannya dipenuhi dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Sejak dia dibaptiskan, Lukas 3 ayat 21 dan 22 menuliskan, ketika Yesus dibaptis, ia berdoa, dan terbukalah langit, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, menyatakan pernyataan sorga bahwa dialah anak Allah yang dikasihi, dan kepadanya Allah berkenan. Dalam perjalanan pelayanan, Alkitab banyak menuliskan bagaimana Yesus berdoa. Apakah seorang diri, apakah bersama-sama dengan orang lain, termasuk murid-muridnya, apakah di tempat di mana ada orang, ataukah di bukit-bukit, atau di kaki gunung, di tempat yang sunyi. Apakah di tengah pelayanan, ataukah di kesunyian malam. Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa. Ketika saya membaca beberapa pengalaman doa Kristus, tidak terlalu banyak dijelaskan secara detail apa sebenarnya isi doa Yesus. Apa sebenarnya yang ia doakan. Tetapi Alkitab hanya menjelaskan doa menjadi bagian penting dalam seluruh perjalanan hidup dan pelayanan Kristus. Kalau saya bawa dalam pengalaman aplikasi kehidupan rohani, sebagai umat-umat Tuhan, kadang doa itu perlu kita jadwalkan. Kadang doa perlu kita atur atau setting waktunya. Dan kita akan berdoa menurut waktu yang telah kita setting atau jadwalkan. Tetapi bagi Kristus, doa itu seperti helaan nafas. Bagian yang tidak terpisah daripada hidup. Apa sebenarnya esensi dari sebuah doa? Apakah hanya sekedar metode untuk menyampaikan kebutuhan, rencana, dan keinginan kita, dan meminta persetujuan Allah untuk mengabulkannya? Dari pendahuluan yang saya sampaikan tadi, yang tidak banyak dijelaskan isi atau detail doa Yesus, tetapi lebih banyak intensitas, frekuensi, kebiasaan, pola yang dibuat oleh Yesus, menunjukkan bahwa esensi doa itu lebih mengarah kepada hubungan. Esensi doa lebih mengarah kepada hubungan kita sebagai manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan, tak ada kuasa untuk harus selalu terhubung kepada Allah, sumber kuasa itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara baca dalam Kejadian pasal 3. Kecenderungan manusia adalah menghindar atau menjauh dan lari, bersembunyi daripada Tuhan. Itu sebabnya doa menjadi salah satu cara yang paling penting, paling ampuh dan berkuasa untuk kita tetap dekat dan tidak jauh dari Allah. Saya coba menggambarkan ketika Adam diciptakan Allah. Alkitab katakan, dalam menciptakan manusia, Allah tidak berfirman, tapi dia menggunakan tangannya
Ada kata kerja di sana, kata kerja membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita coba bayangkan ketika Adam menjadi makhluk yang hidup. Ketika dia membuka matanya, pasti wajah yang dia lihat adalah wajah Allah. Melihat Allah, dekat dengan Allah, selalu bersama-sama dengan Allah. Itulah sumber kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kekuatan. Terpisah jauh dari Allah, membawa kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan membawa dosa dalam kehidupan kita. Dalam perenungan pagi ini, bertolak dari hubungan yang erat antara Kristus dengan Bapanya selama dia berada di dunia, memberikan satu gambaran betapa kita yang fana ini, yang berdosa, justru lebih membutuhkan hubungan yang hidup dan erat dengan Allah di sorga dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Kalau anak Allah, Yesus Kristus, yang tidak berdosa itu, merasakan perlunya hubungan yang erat dan terus-menerus melalui doa kepada Bapanya, pasti kita lebih membutuhkannya. Secara naluri, kebiasaan berdoa tidak terbentuk dalam hidup kita karena dosa. Esensi dosa, pelanggaran hukum Allah, selalu membuat jarak, memisahkan kita dari Allah. Kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, membentuk inisiatif yang baru untuk membangun hubungan yang erat dan terus-menerus dengan Allah melalui doa. Saya sempat singgung tadi, doa kadang-kadang perlu kita jadwalkan. Seperti sebuah alarm dan timer yang menolong kita untuk selalu ingatkan kita. Karena memang itu bukan kebiasaan kita. Secara alami manusia berdosa. Tetapi melalui pengalaman Kristus yang kita pelajari sebagai tokoh dan teladan doa, kita bisa melakukannya oleh pertolongannya. Memiliki hubungan yang hidup dan terus-menerus dengan Allah, sumber kekuatan kita melalui doa. Pengalaman Kristus yang berikut dalam timeline kurang lebih 3,5 waktu pelayanannya di atas dunia yang menunjukkan pentingnya doa dan eratnya hubungan dia dengan Bapanya sebagai sumber kuasa dan kekuatan, membawa satu pelajaran rohani bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, apalagi saat pandemi seperti ini, kadang-kadang masalah membuat kita, fokus kita, orientasi kita akan sedikit melenceng, berpindah dari Allah dan berfokus pada masalah-masalah tersebut. Dalam akhir renungan ini, saya rindu membawa sebuah kesaksian, pengalaman hidup yang baru saja saya alami bersama dengan keluarga. Berjalan bersama dengan Tuhan boleh jadi tidak berjalan di atas jalan yang rata, tapi banyak pergumulan. Namun Allah selalu janjikan akan beserta kita. Kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 17 Juli, kondisi kesehatan istri saya sudah mulai menurun. Kemudian kami coba bawa periksa
di laboratorium, baik malaria, kemudian karena kondisinya menunjukkan gejala-gejala, ada indikasi COVID-19, kami ambil keputusan untuk melakukan swab antigen. Dari hasil swab tersebut, ternyata hasilnya positif. Kemudian, karena kami memiliki 3 orang anak, 2 sudah cukup besar dan bisa membantu, namun 1 masih bayi, yang artinya masih menyusu. Tentu jadi sebuah pergumulan bagi kami dalam keluarga. Tetapi kami percaya Allah pasti membantu kami dalam situasi yang sulit. Yang kami bisa lakukan hanyalah berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. 3 hari berikutnya, kondisi saya sudah mulai menurun dengan gejala-gejala yang hampir sama. Saya pun ambil keputusan untuk memeriksakan, dan ternyata memang betul. Dari hasil swab antigen, hasilnya juga positif. Waktu terima hasil, saya pulang, kemudian kami kumpulkan keluarga, dan kita berdoa. Kita sedang hadapi satu masa-masa yang sulit, dan mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk menopang kita, menguatkan kita dalam menjalani saat yang sulit. Tentu ada satu tantangan tersendiri ketika saya dan istri sama-sama positif dari hasil swab antigen, harus melakukan isolasi mandiri. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan mengurus anak dan tanggung jawab yang lain untuk kelangsungan kehidupan kami. Tetapi kami hanya membawa semuanya itu dalam doa dan memohon pertolongan Tuhan. Sering ketika kita berdoa, kita sudah mulai mencoba membayangkan dan memprediksi apa yang Tuhan akan lakukan menurut pikiran kita yang terbatas. Padahal Tuhan kita itu jauh dari keterbatasan kita. Cara-caranya itu di luar pikiran kita. Bagaimana menjawab dan menyelesaikan persoalan kita. Dalam kondisi seperti ini, izinkan saya untuk berbagi. Dalam kondisi seperti ini, di saat secara finansial kami juga mengalami kekurangan. Ada beberapa kebutuhan yang harus kami penuhi. Terlebih dalam kondisi sakit COVID-19. Terkait juga dengan kebutuhan anak-anak. Tentu menjadi satu pergumulan. Tetapi saya hanya berdoa. Ketika hari berlalu dengan tantangan yang harus kami jalani, saya ambil keputusan untuk pergi ke rumah Tuhan. Pada satu malam dan berdoa di dalam Ka'bah. Saya berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Tanpa perlu menggunakan kata-kata yang formal. Saya merasakan ada di hadirat Tuhan dengan mencucurkan air mata. Hanya pasrahkan hidup dan diri pada Tuhan. Butuh pertolongan Tuhan. Butuh jawaban Tuhan. Butuh tindakan Tuhan dalam kehidupan yang serba sulit. Saya pulang dengan satu jaminan. Walaupun saya masih menghadapi kesulitan, Tuhan akan berikan saya kekuatan bersama dengan istri untuk menjalani hal ini. Puji Tuhan, dalam kurun waktu isolasi mandiri 7-10 hari,
keadaan kami lebih baik, puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Di dalam segala keterbatasan secara finansial, di waktu yang memang kalau saya boleh katakan waktu injury time, Allah menyediakan tangan-tangan penolong yang tidak pernah kami pikirkan, yang jauh dari rancangan kami. Sering dalam situasi ini kita tergoda untuk berpikir, barangkali bantuan datang dari orang tua, bantuan datang dari sanak saudara, bantuan datang dari jemaat, bantuan datang dari rekan kerja, bantuan datang dari pimpinan. Tapi saudara, Allah dapat bekerja jauh melampaui semua itu. Allah memiliki cara dan waktu yang tepat. Allah punya tangan-tangan penolong yang tepat, yang Dia sudah siapkan untuk menopang kita. Saya mendapat satu pelajaran rohani dari pengalaman. Ketika masalah menimpa hidup, seringkali beratnya masalah itu mengalihkan pikiran kita dari Allah kepada besar. Mereka telah merasakan bagaimana pimpinan Tuhan dan kuasanya yang besar memimpin mereka. Tapi hingga di suatu titik, ketika mereka mau memuaskan keinginan makan daging mereka, mereka bersungut kepada Tuhan. Tuhanlah yang sebenarnya mereka persalahkan, bukan Musa. Hanya karena soal selera. Hanya karena masalah makan. Mereka lupa begitu banyak pimpinan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan mereka di waktu yang lalu. Dan mereka coba kembali ingat keadaan mereka di Mesir yang melimpah dengan makanan dan juga daging. Seringkali saya alami hal seperti ini. Barangkali juga saudara. Kadang-kadang ketika ada sedikit masalah yang menimpa, pikiran kita beralih. Tidak lagi berharap pada begitu banyak perbuatan ajaib Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Tetapi terfokus dengan masalah yang mungkin hanya merupakan keinginan kita. Di sisi yang lain, ketika Tuhan telah menjawab persoalan kehidupan kita dengan caranya, dengan sarananya, dengan alat-alatnya, kadang-kadang pikiran kita pun terfokus pada alat-alat itu, pada sarana-sarana itu, ketimbang kepada Tuhan yang telah menjawab doa kita. Ketika kami di rumah telah kehabisan makanan, dan Tuhan telah menjawab di waktu yang tepat dengan tangan penolongnya, mengirimkan bantuan. Pikiran saya mulai beralih ketika melihat bala bantuan yang datang. Mestinya pikiran saya terfokus pada Allah yang telah memberikan bantuan itu, bukan kepada bentuk bantuan itu sendiri. Tapi itulah yang sering terjadi. Apakah perasaan kita sama ketika dompet di saku kita masih berisi beberapa lembar uang, dibandingkan dengan ketika dompet kita kosong dan tidak berisi selembar uang pun? Apakah perasaan kita, apakah kondisi kerohanian kita, apakah iman kita tetap sama keadaannya? Apakah dompet kita masih berisi? Atau rekening kita di bank masih ada saldonya? Atau ketika itu tidak ada sama sekali, bagaimana fokus kehidupan kita? Dari kesaksian ini, saya mendapatkan sebuah pelajaran rohani. Dalam segala keadaan, biarlah mari kita fokuskan pandangan kita pada Allah.
Ketika masalah silih berganti datang, biarlah pandangan kita tetap kita tujukan pada Allah. Dan ketika dia sudah menjawab persoalan kita, jangan alihkan pandangan kita pada perkara-perkara materi yang dia izinkan untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Tapi biarlah pandangan kita pun tetap kepadanya. Kepada Allah, sebagaimana Kristus dalam keseluruhan hidup dan pelayanan. Fokusnya hanya kepada Allah. Hubungannya terus erat dan tetap kepada Allah. Doa ibarat satu garis kuasa yang menghubungkan antara surga dan bumi. Kita yang ada di bumi tak punya kuasa. Kuasa itu ada pada Allah di surga. Persoalannya adalah garis yang menghubungkannya. Sehingga kuasa itu dapat disalurkan dari surga. Dari perbendaharaan surga. Kuncinya adalah doa. Garis kuasa 24/7 United Prayer Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Menjadi pejuang-pejuang doa. Sebuah lingkaran umat percaya yang akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Earnestly prayer. Yang doanya akan mengelilingi dunia ini. Ketika dunia dipenuhi dengan rumor, dengan gosip, dengan pandemi, dengan berbagai hal yang semakin jahat. Biarlah kita semua sebagai sahabat doa dalam Kristus akan terus dipenuhi dengan kerinduan yang lebih dalam untuk tetap terhubung dalam satu persekutuan doa bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan renungan dan kesaksian. Pada pagi hari ini, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kak Happy minta tolong langsung berdoa. Mari berdoa. Terpujilah Allah yang telah mengajarkan kami berdoa melalui teladan hidupmu. Doa menjadi sesuatu yang penting. Bukan sekedar sarana untuk menyampaikan kebutuhan. Tapi esensi doa lebih kepada satu hubungan. Ketika kami terus terhubung dalam doa, maka hidup kami terikat dengan Allah. Kehidupan kami yang tak berdaya dan tak berkuasa akan dipenuhi dengan kuasa Allah, dengan kuasa surga. Biarlah berkat Tuhan di pagi hari ini melalui setiap persekutuan doa, melalui kesaksian-kesaksian, melalui bagaimana jawaban Tuhan dalam pergumulan hidup umat-umat, bahkan juga renungan singkat dan kesaksian singkat pada pagi ini akan terus menguatkan kami semua untuk memiliki hubungan yang erat, tetap dan terus-menerus dengan Tuhan. Karena di luar Allah, di luar Kristus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami juga turut doakan ministry dari 24/7 United Prayer Indonesia. Tuhan terus pelihara pelayanan ini karena menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak pribadi, keluarga, jemaat, untuk menguatkan iman kami semua. Tetap setia bertahan dalam kebenaran sampai akhir. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Mengampuni dosa dan kesalahan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.